Saudari-saudara yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengar itu merupakan khotbah atau pengajaran terakhir Yesus dalam Injil Matius sebelum kisah sengsaranya. Temanya masih sama dengan beberapa minggu terakhir ini, yaitu penghakiman terakhir. Perumpamaan misalnya sebelumnya tentang hamba yang siap sedia mengerjakan tugasnya sampai tuannya datang, atau gadis bodoh dan bijaksana, serta tentang hamba yang diberi kepercayaan talenta. Itu semuanya tentang Yesus yang akan datang untuk kedua kalinya dan mengadakan penghakiman terakhir. Berturut-turut hal ini dikatakan Yesus untuk menegaskan bahwa penghakiman terakhir itu pasti akan datang. Allah akan datang sebagai Raja dan menghakimi kita pada akhir zaman. Itu Kristus Raja semesta alam. Tema ini mungkin rasanya kurang nyaman karena orang kalau dinilai, orang kalau dihakimi itu kan tidak nyaman. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, penghakiman itu akan datang. Dikatakan dalam Injil tadi, Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, dipisahkan, dihakimi. Dan penghakiman itu sifatnya pribadi, dikatakan seorang daripada seorang. Kita akan dinilai masing-masing. Jelas sekali pemisahannya, domba, kambing, selamat, binasa. Ini tidak ada ukuran tengah-tengah. Penghakiman itu begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, ukurannya apa? Kriteria penilaiannya itu apa? Kalau anak ujian itu sebelum ujian ada kisi-kisi. Nah, ini kisi-kisinya. Kriterianya itu ternyata sederhana, saudari-saudara. Ukurannya adalah sesuatu yang bisa dibuat oleh semua orang, yaitu apa? Kepedulian, kasih, atau cinta. Semua orang bisa melakukannya kalau mau. Dan kepedulian itu bukan untuk hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang dasar, kebutuhan dasar. Kita lihat ketika aku lapar makanan, ketika aku haus minuman, ketika aku asing tumpangan tempat tinggal, ketika telanjang kau beri aku pakaian, ketika sakit dikunjungi, diperhatikan, dihibur. Lihat, semuanya itu tentang hal-hal yang dasar untuk hidup manusia. Lalu pertanyaannya lanjut, apa yang bikin manusia sulit untuk peduli? Ini kompleksitasnya. Kita tahu di beberapa belahan negara terjadi peperangan yang mengerikan. Warga sipil jadi korban pasti. Di Indonesia, masih di negara kita ini, ada saudari-saudara kita yang di daerah itu mati kelaparan. Masih ada loh. Mati karena gak bisa makan. Di gereja ada warga lansia di lingkungan yang dipanggil Tuhan meninggal gak ketahuan beberapa hari. Itu semua tentang apa? Tentang kepedulian. Dan itulah kriteria, itulah penilaian penghakiman terakhir dari Allah. Nah, peduli itu memang melelahkan. Apalagi yang dipedulikan itu orangnya menjengkelkan, yang dipedulikan itu menolak belas kasih kita. Sumbangan ditolak ada tuh. Tapi tidak apa-apa. Kepedulian itu bukan tentang kita, yang penting tentang mereka. Mungkin kita malah dihina, ditolak, tidak mendapatkan terima kasih, tidak apa-apa. Yang penting kebutuhan mereka tercukupi, sudah itu. Kalau kita nggak mau capek, tidak usah peduli. Kita tutup mata, tutup telinga, tutup hati. Kita nggak tahu apa-apa, nggak usah buat apa-apa. Mungkin hidup kita tenang, mungkin.
Saudari-saudara yang terkasih, kalau kita renung-renungkan, peduli itu mungkin terjadi, bisa terjadi karena apa? Karena cinta. Kalau kita jatuh hati, jatuh cinta, menaruh hati pada seseorang atau pada sesuatu, kepedulian itu akan muncul dengan sendirinya. Lihat saja pasangan yang sedang memadu kasih. Apa yang pasangannya suka atau tidak suka, apa yang pasangannya nyaman, tidak nyaman, apa yang pasangannya harapkan, itu semua mereka ingin tahu, mereka ingin pedulikan, dan mereka mau buat itu untuk pasangannya dengan sendirinya. Kalau orang peduli, apapun itu bisa jadi perhatian begitu ya. Ada saja yang dipedulikan seolah nggak pernah habis. Kapan tanggal lahirnya, tanggal ketemunya, tanggal jadian, tanggal lahir papa, mama, adik, peliharaannya, semuanya. Itu semua ada karena cinta. Maka peduli. Nah, sekarang bagaimana saya jatuh cinta lalu pada Yesus yang tidak kelihatan ini? Coba kita kenali Yesus lebih dalam lewat misalnya pendalaman kitab suci. Yesus bisa dikenali dari isi kitab suci, atau lewat doa-doa Anda setiap hari, lewat ekaristi seperti ini, atau kalau ada kesempatan rekoleksi, itu mengenal Allah, dan harapannya kalau kenal lalu mencintai. Allah sendiri itu adalah kasih, dan memang butuh proses dan butuh usaha aktif dalam mencintai. Erich Fromm dalam bukunya The Art of Love itu menjelaskan bagaimana manusia itu jatuh cinta. Menurutnya manusia bukan jatuh cinta, nggak ada fall in love, itu nggak ada. Tetapi yang ada, manusia itu memutuskan untuk mencintai. Decide to love. Cinta bukan jatuh seolah itu nggak sengaja, pasif, diberikan begitu saja ya, tidak. Ketika kita mencintai seseorang, berarti kita itu secara sadar memutuskan untuk mencintai dia. Karena cinta adalah tindakan memberi, bukan menerima. Dalam konteks itu, cinta itu merupakan pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Maka kalau kita mencintai lalu kita merasa tersakiti ya mungkin itu bagian dari cinta. Karena cinta adalah pengorbanan. Itulah cinta yang mewujud dalam kepedulian. Ignatius itu mengatakan, Ignatius Loyola, cinta itu lebih diwujudkan dalam perbuatan daripada kata-kata. Memang teorinya bisa dibedakan, saudari-saudara ungkapan iman dan perwujudan iman. Ungkapan iman ketika kita berdoa misalnya, memuji Tuhan, merayakan ekaristi, berdevosi Sedangkan perwujudan iman itu ketika kita berbelas kasih misalnya, datang menolong saudara kita yang terkena bencana, mengunjungi warga lingkungan yang sakit, buat sesuatu untuk mengurangi kemiskinan dan kerusakan lingkungan Itu perwujudan. Jadi ada ungkapan, ada perwujudan. Keduanya memang harus berjalan bersama Tidak bisa sebagian saja. Kita berbuat kasih untuk Tuhan. Kita mewujudkan iman itu juga bagian dari ungkapan iman. Tidak bisa sebagian. Maka jangan dilupakan Tuhannya. Jangan lupa ungkapan iman itu juga penting. Dalam sebuah retret saya pernah cerita seorang romo itu bicara, ini retret semua ibu-ibu semua, istri-istri semua Romo memberi tugas pada ibu-ibu ini. Ibu-ibu silahkan buka handphonenya masing-masing dan WA suami Anda, ungkapkan bahwa Anda itu mencintai suami Anda. Ibu-ibu betul ngeluarin handphone lalu ketik WA Papa, I love you Papa, emoticon love dikirim, set gitu. Nah, yang menarik apa? Tanggapan bapak-bapak, suami-suami.
Ada yang menanggapi begini, "Mama kenapa, Ma?" Nah, pasti kok nggak biasanya ini, ada sesuatu. Yang kedua menjawab lebih parah lagi, "Loh, Ma, bukannya Papa sudah transfer, Ma?" Nah, ini dikira pasti ada maunya. Mengapa kok mengungkapkan cinta tiba-tiba? Yang ketiga lebih parah lagi, "Ini siapa ya?" Nah, dikira dibajak, kayaknya nggak mungkin istri saya mengungkapkan itu gitu ya. Ini bapak ibu yang usia pernikahannya sudah lama nggak ketahuan. Maka kembali lagi ya, pada penghakiman terakhir kelak, Yesus hanya akan bertanya pada kita satu hal, "Apa engkau sudah peduli padaku?" Hanya itu. Atau apakah engkau sudah mencintai aku? Hanya itu yang ditanya kelak itu, hanya itu. Lalu kita menjawab seperti dalam Injil, "Kapan Tuhan? Bagaimana aku mencintaimu?" Dan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Di sini perwujudan iman kita dituntut oleh Allah. Kita harus siap sedia, berjaga-jaga, dan setia untuk mengungkapkan iman dan mewujudkan iman kita. Namun jangan khawatir, saudari-saudara. Dikatakan Allah kita itu Allah yang penuh kasih dan penuh cinta. Ia Allah yang maha kuasa. Dia yang sulung, yang mengalahkan maut. Dia pasti berkuasa atas kita. Tapi juga dia maha kasih, penuh cinta. Dalam bacaan pertama digambarkan bagaikan gembala yang menuntun domba-dombanya. Dia tidak akan menjerumuskan kita, tidak. Justru dia ingin agar setiap dari kita tidak ada satupun yang hilang, tidak ada yang tersesat. Dia ingin kita semua selamat. Sudah. Oleh karena itu, jangan menyalahgunakan cinta Tuhan itu, melainkan kita terima. Kita merasakan cinta Tuhan dalam-dalam dan membagikannya pada sesama yang membutuhkan. Amin.